Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Imam Sadiq Arjuna, Prodi D3 PKP 14 Golf, jurusan Keselamatan Penerbangan, Politeknik Penerbangan Indonesia Johor. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu keselamatan dan kesehatan kerja dan hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap ketersediaan fasilitas PKPPK. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Why me do my two-step? Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan kerja merupakan sebuah sarana yang dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap adanya kecelakaan, cacat, ataupun kematian sebagai bentuk akibat dari kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Selanjutnya, apakah itu fasilitas PKPPK? Fasilitas PKPPK atau pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran adalah semua kendaraan PKPPK, peralatan operasional PKPPK dan bahan pendukungnya, serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Mengapa harus melakukan K3 di unit PKPPK? Karena pemadaman kebakaran merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Karena dampak kebakaran terhadap kesehatan pekerja dapat terjadi baik selama proses pemadaman api maupun setelah tugas pemadaman api selesai dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tertulis bahwa tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan maupun sakit karena aktivitas kerja dan memakai setiap sumber produksi dengan aman serta efisien. Kesehatan dan keselamatan kerja di unit PKPPK harus diterapkan agar personel dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta dalam kondisi sehat. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, bila K3 benar-benar diterapkan dengan maksimal, akan mengurangi kerugian fisik dan finansial bagi unit PKPPK dan para personilnya. Di mana bisa diterapkan K3 di unit PKPPK? Pada hakikatnya, K3 dapat diterapkan dimanapun selama kita melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Dalam hal ini, personil PKPPK dapat menerapkan K3 pada lokasi pekerjaan, yaitu di fire station dan semua kawasan aerodrom dan sekitarnya. Misalnya, saat beraktivitas di fire station, kita harus familiar dan memperhatikan topografi bangunan, seperti tangga, tanjakan, tempat fasilitas peralatan. Pastikan bersih dan bebas cairan, dimaksud untuk menghindari terjatuh akibat licinnya terjal. Siapa yang wajib menerapkan K3 di unit PKPPK? Seluruh personel PKPPK yang saat itu melakukan shift wajib menerapkan K3 di setiap kegiatan, agar semua fasilitas yang terdapat di unit PKPPK dapat terjaga dengan baik dan kemudian dilanjutkan dengan personil yang shift berikutnya. Kapan dapat diterapkan K3 di unit PKPPK? Kita harus menerapkan K3 saat kita melakukan aktivitas apapun di tempat kerja. Ini dilakukan karena semua pekerjaan memiliki risiko dan bahaya, dan kita tidak tahu kapan risiko datang. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan kerja ialah hal yang layak diterapkan pada setiap fasilitas dan tata cara pengoperasian fasilitas. Misalnya, saat kita sedang latihan fisik, K3 yang diterapkan ialah melakukan pemanasan, peregangan sebelum memulai latihan menggunakan peralatan latihan sesuai prosedur penggunaannya. Mengapa kita harus melakukan pemanasan?
Tujuannya ialah meningkatkan peredaran darah, menaikkan suhu tubuh, dan meningkatkan detak jantung. Dan pemanasan juga dapat menghindarkan kita dari cedera otot. Bagaimana caranya menerapkan K3 di PKPPK? Yaitu dengan menyediakan fasilitas lengkap sesuai kategori bandar udara untuk PKPPK agar keselamatan dan kesehatan para personil dapat terjamin. Lalu, melakukan pemeliharaan fasilitas PKPPK yang tentunya hal tersebut sudah mutlak dan wajib dilakukan oleh personil PKPPK agar terjadi kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung di bandar udara tersebut. Cara pemeliharaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu efektivitas, efisien, dan handal, agar sesuai kualitasnya dengan standar internasional. Sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Semakin lengkap dan terawatnya fasilitas PKPPK, maka semakin terjamin pula keselamatan dan kesehatan kerja personil PKPPK. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai apa itu keselamatan dan kesehatan kerja dan apa hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap ketersediaan fasilitas PKPPK. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa, kid. Yup, big drip like it from a big